Oke, tes. Oke, Kak. Sekarang tanggal 31 Juli ini udah mau penutupan monthly ya. Closing monthly-nya berarti sekitar 24, 23, 22 jam karena sekarang sekitar jam 9-an. 22 jam, 23 jaman lagi closing monthly. Kita coba lihat closing monthly. Untuk Bitcoin dulu. Kita monthly-nya bagus sih. Bentar. Monthly-nya Oke, closing monthly bagus banget sih, harusnya nggak ada masalah, ini bisa melanjutkan kenaikan, tapi belum tentu juga karena kalau kita lihat candle seperti ini, kita lihat yang di tanggal ini ya, buat Maret tahun lalu, April, penutupan Maret itu candlenya hijau tapi setelahnya merah juga 15% minusnya. Mungkin ini juga kemungkinan juga bisa gitu, bisa saja turun merah gitu, nggak selamanya candle hijau itu langsung besoknya candle setelahnya maksudnya akan hijau lagi gitu, apalagi ini udah di ATH gitu. Sama juga di sini waktu di Maret, closing Maret 2024 itu juga ATH kan, ini juga ATH, jadi belum tentu bulan depan akan hijau, mungkin ada penurunan merah gitu buat koreksi atau turun lebih dalam masuk ke bearish market gitu seperti yang Oktober 2021 ini. Cuman kita belum tahu bakal candlenya seperti apa gitu kan. Oke, di bulanannya seperti ini, monthly-nya kemungkinan bakal seperti ini sih, nggak akan jauh gitu. Kalau kita lihat di weekly-nya seperti ini. Ini adalah, saya tutup dulu ini tanda, saya matiin aja tanda seperti ini ya. weekly-nya itu buat closing agak kesulitan sebenarnya, untuk closing di atas 120 ya, di atas 120 itu agak kesusahan untuk menuju ke sana beberapa minggu ini ya, 4 minggu 1 bulan inilah agak kesulitan untuk menuju ke 120, walaupun kalau kita sebut ini masih sangat bullish, kuat banget sih bullishnya gitu, karena ini harganya jauh di atas harga apa disebutnya ini, harga EMA paling deket lah, EMA 10 gitu, ini yang garis merah ini harganya jauh banget, harganya itu jauh banget gitu dari harga gitu ini, apalagi sama EMA 20 yang menurut saya ini krusial, yang buat menentukan bakal bullish atau bearish gitu, naik tinggi atau turun lebih dalam itu ya EMA 20 ini harganya jauh di atas mereka gitu dari garis itu, jadi masih aman sih harusnya. Berarti kita harus lihat turun dulu. Yang di sini ada fair value gap ya, weekly. Kalau kita garis Fibonacci sebenarnya di situ tuh garis, bisa dibilang ini di garis golden Fibonacci-nya di situ 618 ya. Kita lihat lagi daily, coba dulu kita lebih kecil, time frame lebih kecil seperti ini. Nah, sinilah keadaannya gitu, mungkin bakal turun lebih dalam ke sana atau enggak mungkin dalam, tapi cuman lagi. Tapi untuk daily kalau kita lihat seperti ini, kemarin sempat tembus ya ini pola 2 ini, bisa dibilang pola bendera ini ya, pola bendera ini bisa kemungkinan retest ke sini, kemungkinan gitu, cuman belum pasti sih karena kita lihat Fibonacci-nya tarik dari sinilah ya, di sini dia valid bener, di situ tuh retest di antara di antara sini nih, di sini tuh ada konsolidasi kan awalnya tuh sini ya, garis ini termasuk garis conference area bukan ya,
eh, RBS ya, resistant become support, aduh saya lupa namanya sini, karena di sini sempat di daerah ini sempat jadi area resist ini kan, beberapa kali ditembus, satu kali akhirnya breakout di sini. Nah mungkin akan mengalami penurunan, kalau turun bakal ke sana gitu, bakal ke situ dulu. Kita weekly-nya situ ada apa sih ya, bener di area confluence area, bukan confluence area tadi, RBS resistance become support nantinya. Terus di daily juga ini harga udah berada di bawah EMA 20 nih, bukan EMA 20 sorry, middle Bollinger Band ya, middle Bollinger Band itu di bawah garis kuningnya. Itu garis kuning ini krusial menurut saya. Kalau harga udah tembus ke atasnya atau crossing up atau crossing down gitu ya, harganya bakal mengikuti gitu. Dan Bollinger Band ini udah mulai menyempit ini kayaknya. Di sini itu ada penyempitan Bollinger Band, berarti di sini tuh bakal ada apa ya, perubahan tren mungkin atau pelanjutan tren yang lebih besar gitu. Kalau kita lihat ini polanya itu seperti ini ya. Ini pola yang saya pakai ini kemungkinan adalah pola buat untuk turun gitu, pola seperti ini nih ya. Kalau turun berarti harus dipantau di area ini 110, 108, 110 itulah ya, area sini, area ini. Dan untuk weekly kemungkinan saya garis tadi, weekly-nya itu bakal lebih dalam mungkin gitu turunnya sebentar kok hilang ya. Untuk weekly-nya ada kemungkinan gitu bakal begini ya. Ini sih kemauan saya siap biar dapat harga murah gitu. Maaf, beberapa kali nggak dapat ya harga murah. Nah seperti ini baru naiknya sekitar 180 nih saya maunya, walaupun saya udah punya harga di harga 50.000 waktu penurunan di sini, penurunan ini saya dapat 50.000. Nah saya ngambil posisi nang di situ bukan kemarin ya, tahun lalu gitu. Nah seperti ini buat weekly, menurut pandangan saya gitu, maunya saya seperti ini gitu. Walaupun banyak yang bilang 2025 ini adalah akhir dari bull market gitu, nanti mulai 2026 itu bakalan masuk bear market. Tapi saya ada pemikiran agak berbeda lah dikit gitu dari orang-orang. 2026 itu malah bakal ada kenaikan yang lebih tinggi. Oke. Untuk Bitcoin seperti itu ya, karena harga daily-nya tadi agak mengkhawatirkan, ini polanya seperti ini, dan harga juga udah berada di bawah middle Bollinger Band, garis tengah Bollinger Band, dan EM ini udah closing down juga ini garisnya situ. Jadi ya ini tunggu aja weekly-nya. Kalau weekly-nya turun merah ya jelek aja buat monthly-nya bulan depan gitu. Terus lanjut lagi, sebenarnya agak lebih kuat dari BTC sih ETH menurut saya ya. ETH lagi outperform terhadap Bitcoin sebenarnya. Seperti ini ya. Walaupun ada kenaikan nge-week, bisa disebutnya nge-week gitu, mengekor gitu, ada punya ekor panjang gitu di hari kemarin, karena red cut ternyata tidak berubah ya. Jadi ada punya week semua. Ini masih outperform termasuknya ETH, karena dia juga masih berada di atas garis EMA 10 ini yang merah sama middle Bollinger Band gitu. Jadi masih outperform dia terhadap Bitcoin.
Dan untuk ETH ini sekarang lagi ada di garis resisten gitu, garis resisten buat trendline yang ini, yang oranye ya, garis oranye. Perhatikan garis oranye, putus apa diin aja, ini garis oranye, dia lagi berada di resist tuh, bisa bilang ini ya satu garisnya ini, dan ini lagi di sini nih. Nggak tahu ini bakalan tembus apa enggak, kita lihat aja di weekly-nya. Walaupun weekly belum closing ya, masih 3 hari 23 jam lagi, 3 hari 4 harian lah ya. Seperti ini masihan. Kalau ini bertahan seperti ini agak mengerikan juga sih. Kalau closingnya seperti ini ya, dapat candlenya candle hammer tapi di atas, itu agak mengerikan. Candle hammer di atas itu, apalagi kalau disusul sama candle merah nanti yang panjang gitu, ya udah itu wassalam sih, bakal turun lebih dalam. Kemungkinan lebih dalamnya di mana? Kemungkinannya saya sih di garis ini nih, yang harus dipantau sini, garis itu ya kalau ETH. Cuman kalau turun lebih dalam ya nggak ada yang tahu juga gitu, mungkin bisa aja turun sampai di sini 2100 juga masih bisa kemungkinan ke sana gitu, atau lebih dalam lagi bakalan ke 1000 berapa ini, 1700 dah, sekitar sini nih, 1735an. Karena kita juga bisa lihat ada support sini nih, bener. Nah sekitar sini, nah garis tebal ini merah, garis merah aja warnanya. Nah di situ juga ada sorry sini ada support kuat banget tadi ini 3, mungkin akan di situ dulu tuh biar naik lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini jebol ATH nantinya bull market yang sesungguhnya gitu, alt season. Oke, kalau kita lihat Ethereum, ETH lagi di menuju ambang apa disebutnya ya, ambang batas, bukan ambang batas, maksudnya lagi di area dimana mereka bisa aja breakout atau turun gitu buat koreksi. Udah kita lihat Solana gitu, ini kondisi saya lihatnya di kripto yang market cap-nya gede ya. Oke, seperti ini. Ini Solana kemarin udah breakout ya sebenarnya di sini ya. Ini garis ini nih udah breakout di sini sebenarnya. Ini udah breakout di sini nih, breakdown lah sebutnya, breakout ke bawah. Dan ini masih 2 kali ini retest lah sebutnya ya, retest garis trendline-nya tuh 2 kali retest tuh udah. Jadi harus diwaspadai juga untuk Solana. Biar valid itu harus tembus dulu ini, harus tembus dulu gini lah. Nah gini biar valid gitu dia, soalnya ini masih tertahan terus beberapa kali di trendline-nya tuh nggak bertahan lama, akhirnya turun terus dia. Juga ini ketahan di sini sih menurut saya. Nah ketahan di sini nih, ini benar ya, situ ketahan di ini sama ini sih harusnya. Nah ini resist yang kuat di situ, susah buat dijebol ya. Jadi ini juga harus diwaspadai buat Solana. Kalau ini jebol, garis ini jebol ya wassalam tuh. Kalau ini harga nanti turunnya gini ya, jebol ke sini dulu sih, sini terus nanti ada balik segini, setelah turun gini harus diwaspadai seperti ini nih ya. Tapi ini ya kalau ketahan masih nahan ya aman sih, tapi kalau kita lihat ya agak mengkhawatirkan gitu loh. Ini 2 kali retest ini berarti bakalan lebih dalam gitu loh takutnya. Kalau lebih dalam takutnya ke sini nanti $50 ini nih.
Nah ke sini nih, karena ada ini ya, lurus, kita lurus tuh, lurusnya di situ tuh ya. Buat Solana agak ngerinya gitu, seperti itu, karena saya melihat beberapa koin di market cap yang termasuk besar lah. Kita ambil contoh meme coin yang market capnya besar lah, Doge, PP ya, WIF, Bong gitu, BONK, termasuk meme coin yang market capnya gede gitu. Bong itu seperti ini lah, agak mengerikan juga nih. Nih, saya melihatnya di sini sih. Bong ini apalagi buat candle weekly, ini weekly seperti ini, dia habis ada candle doji apa palu, ini balik kebalik tapi di atas dia posisinya, terus sekarang lagi merah, udah ini alamat buat turun lebih dalam gitu loh. Agak mengerikan ini, apa sebutnya, candle seperti itu tuh, candle confirmation lah bisa sebenarnya, bisa dibilang ya sama seperti ini, sama seperti ini nih. Habis candle hammer terus hijau, terus hijaunya lanjut terus aja tinggi, dia terbang tinggi terus tuh. Takutnya juga ini sama gitu, karena dia habis candle hammer terus ini merah, takutnya lebih dalam ya. Kalau lebih dalam waspadai di sini. Apalagi juga Bong ini membentuk sebuah pola harmonik, menurut saya pola harmonik, apa disebutnya, harmonic pattern lah ini, seperti ini tuh nih, harmonic pattern. Kalau kita lihat harmonic pattern di sebentar, harmonic pattern garis gateli inilah ya. Nah ini itu agak mirip-mirip gitu loh. Nah ini gambarnya mana tah, nih ya, seperti ini polanya mirip banget ini ya. Ini bakalan turun deh, ini takutnya saya, karena saya lihat ini jadi Bitcoin tadi itu saya prediksi turun. Harus diwaspadai sih, nggak prediksi turun, harus diwaspadai gitu, apalagi yang udah masuk dimulai harga sekarang gitu loh. Itu belum, terus saya mau kasih lihat lagi WIF ini, apalagi udah 2 kali dia tuh. WIF ini beberapa kali dari reject nih. Ini bisa dibilang ya, ini 3 subroutine itu adalah korelasi yang sama gitu. Dari rejection di garis yang sebelumnya, yang daerah ini nih jadi support gitu, yang akhirnya ini kan naik ya, support naik, ini jebol di sini, turun, ini naik. Nah, di sini ini agak ada koreksi, sini nggak kuat, sini lagi masa-masa buat mencoba lagi gitu. Walaupun ini juga candle seperti ini agak mengerikan juga nih, candle merah kayak gini terus ini merah lagi, apalagi weekly-nya, apalagi weekly ini nanti apa disebutnya, bakal seperti itu gitu, tetap aja merahnya kayak gini, apalagi merahnya lebih dalam, ini agak ngeri. Mungkin akan retest kalau ini nggak kuat, apalagi closingnya di bawah garis EMA 10 nya buat weekly ya, bisa kemungkinan ya garis kuning gitu loh. Garis kuning ini adalah pertahanan terakhir lah gitu. Walaupun sebenarnya di sini tuh ada pola cup and handle sih ya, seperti ini pola kayak gini yang menandakan harusnya naik sih, cuman nggak tahu, belum valid juga ini karena belum breakout, jadi belum valid ya, bisa aja turun lebih dalam gitu. Kalau lebih dalam sih maunya dapat di sini ya, saya pakai Fibonacci Fibonacci extension lah gitu, di situ loh, di wave kelima ya buat wave. Terus PP juga mengerikan, PP lebih mengerikan lagi daripada wave.
apalagi dia udah ada di garis ini nih, Bollinger Band, middle Bollinger Bandnya udah deket banget gitu. Dan ini pola head and shouldernya ketara banget loh sih, teng gitulah ya, ini ketara banget tuh, ketara banget gitu. Walaupun ini di sini juga ada pola inverse head and shoulder ya, sini ini juga mengikuti gitu loh. Nah, dapatnya harusnya di sini lah, harusnya kalau penurunan ini buat diwaspadai ya. Saya juga gak mengharapkan turun sampai sana sih ya, cuman harus diwaspadai aja di sini. Tuh, nih, apalagi pas banget ini di pola apa disebutnya Fibonacci-nya. Fibonacci saya turunin segini, apakah sama? Tidak dong ya. 4 di Fibonacci 78 di situ di wave C. Tapi harus diwaspadai, ini belum pasti juga karena ini membentuk polanya ya cup and handle juga gitu loh, walaupun belum valid gitu. Jadi apa tadi, bong karena lagi outperform banget kan, harganya bagus banget. Kita lihat Dodge aja, Dodge juga sama aja sih menurut saya. Tuh, Dodge mau mengharapkan seperti ini apa, bisa aja ini juga inverse cup and handle tuh. Nah, buat turun tuh seperti ini ya, bukan untuk nakut-nakutin nih, cuman buat diwaspadai aja gitu loh. Walaupun monthly-nya juga bagus sih, semua bagus kok buat candle monthly ya. Buat bulanannya bagus banget semuanya ya. Semoga aja yang udah punya barang ini harga bakalan naik lebih tinggi gitu ya. Ini volumenya juga bagus loh monthly, harusnya ini nggak valid sih, ini garis ini harusnya nggak valid, ini nggak mungkin bakal seperti itu gitu loh. Ini volume juga naik, harusnya juga naik sih, harganya mengikuti, tidak ada alasan untuk nggak naik, harusnya bisa ke tembus nggak ATH, cuman ya tembusnya ke sini lah, garis ini harusnya bisa tembus ke sana ya buat Dodge, DOGE Dodge. Ganggu ya. Dodge seperti itu. Kita lihat apa lagi nih ya yang lagi tinggi-tingginya gitu loh. Sui hype juga jelek. Hype jelek sih menurut saya. Polanya kayak gini dia. Pola koreksiable gitu loh. Ya mungkin paling deket ya ke sini nih. 28 ini kalau dia turun buat retest ke sini. Gitu. Hype terus XRP ini lagi tinggi, lagi bagus, lagi outperform banget sebenarnya, tapi ya pola-polanya itu mengkhawatirkan seperti ini. Mungkin ini juga belum valid sebenarnya ya pola kayak gini, cuman ada divergence kayaknya tuh, ada divergence dia. Ini harga naik, ini RSI nya turun tuh ya, RSI nya turun, sorry RSI nya turun kok kita lihat terus, tapi harga ini naik ya, harga ini naik, RSI nya turun, divergence dah itu. Volume juga lagi ya, volumenya nggak ada masalah sebenarnya ya, jadi ada divergence ya, itu untuk turun sih ya. Apalagi juga ada pola kayak gini juga nih, nah turun gitu, harus waspadai aja. Sui juga lagi bagus-bagusnya, harganya naik, tapi dia polanya kayak gini. Nah ini prediksi saya sih buat Sui, walaupun kalau kesini nggak mungkin sih, kejauhan kalau kesini turunnya.
Untuk paling deket ya ke sini nih. Menurut saya paling jauh gitu, udah paling jauh itu ke sana dia. Berarti ada di sekitar kenaikannya ya di sini mungkin. Nah, sekitar sini nih. Atau sini. Ya, benar nih. Sekitar sini karena dites sini. Kejauhan ya kita iniin aja kemungkinan terburuknya gitu. Apalagi candlenya aja kayak gitu, lihat. Itu kita kayak candle mingguannya ya, kalau ini bisa closing seperti ini ya agak ngeri nih. Kalau closingnya seperti ini agak ngeri menurut saya. Ini masuknya engulfing ya, engulfing bukan sih kayak gini tuh. Engulfing tuh sama aja kayak candle yang palu kebalik gitu, mirip banget. Jadi kayak gitu nih buat SWI, tapi ya belum tentu bakal ini juga ya, ini juga belum valid karena saya bisa bilang ini valid kalau harga tuh closing di bawah middle Bollinger Band, itu bakalan turun lebih dalam gitu, seperti ini harganya seperti di sini nih. Kalau udah naik dia bakalan naik tuh nih, apalagi di weekly gitu ya, di time frame besar nih. Ini tinggal tunggu aja. Kalau ini turun di bawah middle Bollinger Band garis kuning ya udah turun dah. Udah suwi seperti itu. Untuk meme coin nggak usah bahas meme coin ya. Jadi untuk waspada, apalagi ini ada kalau kita lihat itu di candle besar nih. Ini wicknya ada panjang. Terus ETH juga sama, semua gara-gara red cat tadi malam nggak jadi gitu, nggak ada perubahan, jadinya harga naik lagi. Tuh candlenya panjang-panjang, ini ada hutang lah gitu, bisa disebut ada hutang untuk candle panjang seperti ini, bakal ke fill gitu, keisi. Dan ini ada beberapa meme coin yang saya jadikan watchlist sih sebenarnya saat masuk di screening gitu. Oke. Kalau enggak ini di company ini, saya kemarin sempet masuk di sini. Saya masuk di bawah. Meme coin ini harus kalau mau buat referensi company ya. Tuh company need juga lagi bagus. Nah seperti ini gambarannya. Nih company. Jadi tadi malam sempat breakout tapi nggak jadi. Ternyata ada pembalikan arah. Nih volume juga bagus untuk weekly. Volume udah spike, ini udah naik berapa kali volumenya, 156 ke 500, 3 kali lipat ya. Udah 3 kali lipat, tapi harga ternyata mengalami penurunan ini walaupun volume naik. Untuk daily juga spike volume kemarin, walaupun harga sebenarnya closingnya breakout sih ini harga closing breakout sebenarnya dari harga week tertingginya. Ini lagi retest harganya di 273.000 market cap, retest di candle nih. Ini lagi retest di sini nih. Ini kalau dailynya berhasil bertahan di situ sih bagus, harusnya berhasil naik lagi gitu maksudnya. Tadi 4 jamnya ya masih tuh ya, masih retest disebutnya lah, masih retest menurut saya. Jadi harusnya ini bisa buat lebih tinggi loh harusnya. Nah retest di sini juga dia tuh, retest. Nah retest ya, ini company namanya. Ini punya week
panjang juga, ini paling enggak ya setengahnya lah diisi atau malah semua diisi semua malahan. Ya bisa di sini nih. Kalau dari harga sekarang ya, di market cap sekarang itu berarti harusnya bisa 100 lagi, ini 100x bisa nih harusnya. Company ini bagus, ini tinggal Elon Musk nge-tweet gini aja. Semua all company sekarang punya punya ticker kripto tersendiri gitulah gitu. Elon Musk tinggal nge-tweet gitu aja. Intinya semua perusahaan ini sekarang punya ticker buat cryptocurrency-nya gitu. Maksudnya yang misal Tesla bisa punya TSLA tapi versi yang meme coin-nya atau apalah gitulah. Punya kripto sendiri gitu ya. Ini udah sih ke mention gitu naik. Apalagi kalau terus-terusan dibahas ya bisa ini ke miliar. Udah dapat harga bawah udah aman lah. Yo, ini company, terus beberapa ini jailhouse juga naik, terus ada beberapa koin yang sempat mana ya, SB ini kalau nggak salah. Gila sih ini, masa dari market cap bawah 1000 perak cuy naik sampai 8 juta ini loh. Ini nggak masuk akal nih, apalagi volumenya dikit-dikit banget tuh, cuman $4, tiba-tiba spark volume 200 sampai 4 jutaan ini nggak tahu lah ini kalau kita bukan orang dalam nggak bakalan tahu sih bakal ada koin pumping kayak gini nih. Untuk seminggu ini aja udah naik 2500 kali loh. Tapi kita kan nggak tahu ya, ini tuh koin yang market cap kecil tiba-tiba nge-pump kayak gini, banyak banget yang kayak gini kemarin. Walaupun terus harganya turun ya, cuman ya itu oke lah. Buat saya company tadi ini yang top lah menurut saya. Company yang ini ya, ini bisa dijadikan watchlist kalau menurut saya. Koin ini yes, sampai sini dulu aja ya. Sini dulu perjumpaan kita teman-teman. Buat di YouTube, lama nggak upload di YouTube, seringnya live-nya di TikTok. Oke, follow juga TikToknya nih ya. Oke, mantap, terima kasih.